Malam-malam berikutnya terasa seperti hukuman bagi Rama. Setiap kali ia mencoba tidur, gangguan dari sosok itu semakin intens. Ketukan di jendela semakin keras. Suara langkah kaki terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan bolak-balik di dalam rumahnya. Dan tawa menyeramkan itu kini terdengar jelas. Seringkali hanya beberapa inci dari telinganya. Rama tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik semua ini. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah apa yang dikatakan Pak Wiryo. Ia harus mencari tahu siapa sosok itu dan apa yang membuatnya tidak bisa pergi. Rama memulai pencariannya dengan bertanya kepada beberapa tetua desa. Ia mendatangi beberapa orang yang dikenal sebagai penjaga cerita desa. Orang masih ingat akan kejadian masa lalu. Dari cerita mereka, Rama mulai menemukan pola yang mengarah pada satu nama, Sari. Sari adalah seorang gadis desa yang terkenal cantik. Namun hidupnya tidak berjalan mulus. Menurut cerita yang beredar, ia jatuh cinta pada seorang pemuda kaya dari desa sebelah. Sayangnya, hubungan mereka tidak direstui. Orang tua si pemuda memaksanya untuk menikahi wanita lain, meninggalkan Sari dalam kehancuran. Tidak lama setelah pernikahan itu, Sari ditemukan tewas di hutan dekat jalan setapak yang sekarang sering dilalui Rama. Beberapa orang mengatakan ia bunuh diri. Sementara yang lain percaya ia dibunuh karena menolak untuk pergi dari hidup si pemuda. Sejak kematiannya, banyak orang mengaku melihat sosoknya di sekitar jalan itu, terutama di malam hari. Cerita ini membuat Rama semakin terganggu. Ia mencoba menghubungkan semua kejadian yang dialaminya dengan kisah Sari. Tetapi ada satu hal yang masih tidak ia pahami. Mengapa Sari mengincarnya? Ia tidak pernah mengenal Sari, apalagi terlibat dalam cerita tragis itu. Pak Wiryo yang prihatin dengan kondisi Rama menyarankan agar ia menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya. Ada dukun bernama Bu Tati di desa sebelah. Dia sering menangani kasus seperti ini, kata Pak Wiryo. Dengan harapan yang tersisa, Rama pergi menemui Bu Tati. Rumah dukun itu terletak di tepi desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menambah kesan angker. Bu Tati adalah wanita parubaya dengan sorot mata tajam yang membuat Rama merasa seolah-olah ia sedang dibaca seperti buku terbuka. Setelah mendengar cerita Rama, Bu Tati menutup matanya dan mulai melafalkan doa. Udara di dalam ruangan terasa berat dan aroma dupa yang terbakar memenuhi ruangan. Ketika akhirnya ia membuka matanya, ia menatap Rama dengan ekspresi serius. Sosok yang mengikutimu itu memang Sari, tapi dia tidak mengejarmu tanpa alasan. Ada sesuatu dalam dirimu yang memanggilnya, katanya. Apa maksudnya, Bu? Tanya Rama bingung. Bu Tati terdiam sejenak, lalu berkata, arwah yang tidak tenang biasanya terikat pada sesuatu, entah tempat, benda, atau seseorang. Aku tidak yakin apa yang menghubungkanmu dengan Sari, tetapi aku tahu dia tidak akan berhenti sampai urusannya selesai. Rama merasa kakinya melemas.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus kembali ke tempat di mana dia meninggal. Di sana, kamu akan menemukan jawabannya, kata Bu Tati. Dengan hati yang penuh keraguan, Rama memutuskan untuk mengikuti saran Bu Tati. Ia meminta Dimas untuk menemaninya, tetapi temannya itu menolak dengan tegas. Kamu gila, Ram. Aku gak mau terlibat dalam masalah ini, katanya. Akhirnya, Rama pergi sendirian. Malam itu ia membawa senter dan sebilah pisau kecil. Meskipun ia tahu benda itu tidak akan berguna melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ia menyusuri jalan setapak menuju hutan, tempat di mana Sari ditemukan bertahun-tahun lalu. Hutan itu gelap dan sunyi. Tidak ada suara burung malam atau jangkrik. Hanya keheningan yang menekam. Udara terasa semakin dingin saat Rama melangkah lebih dalam. Setiap langkahnya terasa seperti memasuki dunia lain. Dunia di mana batas antara hidup dan mati menjadi kubur. Ketika ia mencapai sebuah pohon besar yang dikenal sebagai tempat Sari ditemukan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar pohon itu pun terasa berat, dan tubuhnya menjadi sulit digerakkan. Tiba-tiba, suara tawa lirik itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih jelas. Rama menoleh, dan di sana dia melihatnya. Sosok wanita berpakaian putih berdiri di bawah pohon. Rambut panjangnya melambai-lambai meskipun tidak ada angin. Wajahnya masih tertutup rambut, tetapi Rama bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari baliknya. Apa yang kamu inginkan dariku? Seru Rama. Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tanah di bawah pohon. Rama melihat ke bawah dan menyadari ada sesuatu yang terkubur di sana. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali menggunakan pisau kecilnya. Tidak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah boneka kecil yang sudah rusak, dengan kain putih yang membungkusnya. Boneka itu terasa dingin dan berat di tangannya. Seolah-olah benda itu menyimpan semua rasa sakit dan dendam yang pernah dirasakan Sari. Sari, gumam Rama. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku akan membantumu. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar memenuhi seluruh hutan. Sosok Sari menghilang, meninggalkan Rama sendirian dalam kegelapan yang semakin mencekam. Malam itu, Rama membawa pulang boneka yang ia temukan di bawah pohon besar. Meskipun merasa ketakutan, ia yakin bahwa boneka itu adalah kunci untuk memahami mengapa Sari terus menghantuinya. Ia meletakkan boneka itu di atas meja di ruang tamu, mencoba untuk mengamati setiap detailnya. Boneka itu sudah usang. Kain putih yang membungkusnya robek di beberapa bagian, dan ada noda merah kecoklatan yang terlihat seperti darah. Saat menatap boneka itu, Rama merasakan aura yang berat dan menyesakkan. Ia tahu bahwa benda ini bukan sekedar boneka biasa. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat Sari terikat padanya. Keesokan harinya,
Rama kembali menemui Pak Wiryo untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ia menceritakan apa yang ia temukan, dan Pak Wiryo tampak terkejut saat mendengar tentang boneka itu. "Boneka itu milik Sari," kata Pak Wiryo. "Dia sering membawanya kemana-mana ketika masih hidup. Ada rumor bahwa boneka itu adalah hadiah dari seseorang yang sangat dia cintai." Rama merasakan perutnya mual. Jika boneka itu begitu penting bagi Sari, mengapa bisa terkubur di bawah pohon tempat ia meninggal? Apakah ada yang mencoba menyembunyikan sesuatu? Pak Wiryo pun melanjutkan, "Boneka itu mungkin menyimpan bagian dari arwah Sari. Arwah yang tidak tenang sering terikat pada benda yang memiliki makna mendalam bagi mereka. Kalau kamu mau membantu dia pergi, kamu harus mengungkap rahasia di balik boneka itu." Rama mengangguk, meskipun pikirannya penuh dengan kebingungan. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Sari, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari cerita beberapa tetua desa, Rama mengetahui bahwa Ibu Sari masih hidup, meskipun kondisinya sangat lemah. Wanita tua itu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Rama memutuskan untuk mengunjunginya, meskipun ia tahu bahwa pertanyaannya mungkin akan membuka luka lama. Ketika Rama tiba di rumah Ibu Sari, wanita tua itu tampak kurus dan rapuh, tetapi matanya masih memancarkan keteguhan. Setelah Rama memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya, raut wajah Ibu Sari berubah. Ada kesedihan yang mendalam dalam tatapannya, tetapi juga rasa penasaran. "Kamu menemukan boneka itu?" tanya Ibu Sari dengan suara bergetar. Rama mengangguk. "Saya menemukannya di bawah pohon tempat Sari ditemukan dulu. Saya ingin tahu, apakah ada sesuatu yang terjadi sebelum kejadian itu?" Wanita tua itu terdiam lama, seolah-olah sedang berjuang melawan ingatan yang menyakitkan. Dan akhirnya ia berkata, "Sari adalah anak yang baik, tapi hidupnya dipenuhi kesedihan. Orang yang dicintai mengkhianatinya, dan setelah itu semuanya berubah. Dia menjadi pendiam, sering mengurung diri di kamar. Dan suatu malam, dia pergi, dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Sampai tubuhnya ditemukan. Aku tidak tahu mengapa bonekanya ada di sana. Tapi aku tahu, dia mencintai boneka itu. Dia bilang, itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari seseorang yang membuatnya bahagia." Air matanya mengalir di pipi wanita tua itu. Rama mencoba memahami semua informasi itu. Boneka itu jelas memiliki hubungan dengan orang yang dicintai Sari. Tapi siapa orang itu? Rama mulai menggali lebih dalam tentang siapa pemuda yang pernah dicintai Sari. Ia bertanya kepada beberapa tetua desa dan akhirnya menemukan jawabannya. Pemuda itu bernama Arman, anak seorang juragan kaya dari desa sebelah. Rama ingat pernah mendengar nama itu disebut ketika ia masih kecil,
Tetapi ia tidak tahu bahwa Arman memiliki hubungan dengan Sari. Ia mendengar bahwa Arman kini tinggal di kota besar, jauh dari desa. Namun Rama tidak punya cara untuk menghubunginya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencari lebih banyak petunjuk tentang hubungan mereka dari orang-orang di desa. Saat menggali lebih dalam, Rama menemukan fakta yang mengejutkan. Beberapa tetua desa mengatakan bahwa kematian Sari bukanlah bunuh diri, seperti yang banyak dipercaya. Ada desus-desus bahwa Arman mungkin terlibat dalam kematiannya. Konon, Arman dan keluarganya merasa bahwa Sari adalah ancaman bagi reputasi mereka, terutama setelah Arman menikah dengan wanita lain. Rama mulai mengerti bahwa dendam Sari mungkin berakar pada pengkhianatan dan ketidakadilan yang ia alami. Tapi apa hubungannya dengan dirinya? Mengapa Sari menghantui dia dan bukan Arman? Malam itu, Rama memutuskan untuk menghadapi Sari secara langsung. Ia membawa boneka itu ke tengah ruang tamu dan menyalakan lilin, seperti yang disarankan Bu Tati sebelumnya. Ia memanggil nama Sari, berharap bisa berbicara dengannya. Awalnya tidak ada yang terjadi, tetapi tiba-tiba lilin padam dan udara di dalam rumah menjadi dingin. Sosok Sari muncul di sudut ruangan. Matanya menatap langsung ke arah Rama. Kali ini wajahnya tidak tertutup rambut, dan Rama bisa melihat luka mengerikan di lehernya. Sari, aku tahu kamu ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin membantumu. Tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Rama dengan suara gemetar. Sosok Sari tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah boneka itu. Ketika Rama memegang boneka itu, ia merasakan sensasi aneh, seolah-olah ia sedang diseret ke dalam ingatan Sari. Dalam penglihatan itu, Rama melihat Sari yang sedang menangis di bawah pohon besar. Di hadapannya berdiri seorang pria muda yang ia kenali sebagai Arman. Pria itu tampak marah, berbicara dengan nada keras. Rama tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ia bisa merasakan emosi yang mendalam, ketakutan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Tiba-tiba, penglihatan itu berubah menjadi kegelapan. Rama merasakan sensasi tenggelam, lalu terdengar suara jeritan melengking. Ia terbangun dengan napas tersengal-engal, dan sosok Sari sudah menghilang. Rama tahu bahwa Sari telah menunjukkan sesuatu yang penting, tetapi ia juga sadar bahwa semua ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, dan ia harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Setelah melihat penglihatan itu, Rama merasa bahwa ia semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Namun penglihatan itu juga membuatnya semakin takut. Sosok Arman yang marah, tangisan Sari di bawah pohon, dan suara jeritan yang menggema di telinganya, semua terasa nyata. Rama mulai menyusun rencana. Ia harus menemukan lebih banyak informasi tentang hubungan antara Arman dan Sari. Tetapi dengan Arman yang tinggal di kota besar, pencariannya terasa seperti memecahkan teka-teki tanpa petunjuk yang jelas. Rama kembali menemui Pak Wiryo untuk mendiskusikan penglihatannya.
Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Apa yang kamu lihat adalah fragmen dari masa lalu Sari. Itu adalah petunjuk tentang apa yang terjadi padanya. Tapi aku masih belum mengerti kenapa Sari memilih aku. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya, kata Rama. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi ada sesuatu yang menghubungkanmu dengan kasus ini. Mungkin itu sesuatu dari keluargamu, atau sesuatu yang kamu lakukan tanpa sengaja. Arwah seperti Sari tidak akan menghantui seseorang tanpa alasan. Rama merasa semakin bingung, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah keluarganya, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan semuanya. Rama mulai bertanya kepada ibunya tentang masa lalu keluarganya. Awalnya, ibunya terlihat ragu untuk menjawab. Namun setelah Rama mendesaknya, ia akhirnya bercerita sesuatu yang mengejutkan. Kakekmu dulu bekerja untuk keluarga Arman. Dia adalah orang kepercayaan mereka. Tapi ada satu kejadian yang selalu membuat kakekmu merasa bersalah, kata ibunya dengan suara pelan. Rama terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Ketika Sari ditemukan meninggal, kakekmu adalah salah satu orang yang membantu menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak punya pilihan karena keluarga Arman mengancamnya. Sejak saat itu, kakekmu selalu merasa bahwa dia ikut bertanggung jawab atas kematian Sari. Penjelasan itu membuat Rama merasa tubuhnya kaku. Jadi, inilah alasan mengapa Sari menghantui dirinya. Ia bukanlah target utama, tetapi bagian dari warisan dosa keluarganya. Dengan informasi baru ini, Rama merasa bahwa ia harus menghadapi akar masalahnya langsung. Ia harus bertemu dengan Arman. Setelah mencari-cari informasi, Rama berhasil mendapatkan nomor telepon Arman melalui salah satu tua desa. Dengan gugup, ia menghubunginya dan menceritakan semua yang terjadi. Awalnya, Arman terdengar enggan untuk membahasnya. Itu sudah lama sekali. Apapun yang terjadi dengan Sari, itu sudah selesai, katanya dengan nada dingin. Tapi dia tidak pergi. Dia masih di sini. Dan aku yakin kamu tahu mengapa, balas Rama. Akhirnya, setelah beberapa saat, Arman mengalah. Baiklah, kita bisa bertemu. Tapi jangan harap aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Rama bertemu dengan Arman di sebuah kafe di kota. Pria itu tampak jauh lebih tua dari yang ia bayangkan, dengan rambut yang sudah memutih dan wajah yang keras. Ketika mereka mulai berbicara, Rama merasakan beban yang besar dalam kata-kata Arman. Sari, dia adalah cinta pertamaku. Tapi keluargaku tidak pernah setuju dengan hubungan kami. Mereka bilang dia tidak cukup baik untukku. Hanya seorang gadis desa tanpa harta, kata Arman.
Arman melanjutkan ceritanya dengan nada pahit. Aku mencoba melawan, tapi pada akhirnya aku menyerah. Aku menikah dengan wanita yang dipilih keluargaku. Sari, dia datang kepadaku malam sebelum pernikahan, memohon agar aku tidak meninggalkannya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk melawan keluargaku. Aku menyuruhnya pergi. Dan itulah terakhir kali aku melihatnya. Rama merasakan campuran marah dan iba. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia meninggal? Arman terdiam lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak tahu. Tapi aku mendengar desus-desus bahwa keluargaku mungkin terlibat. Mereka takut dia akan mempermalukan kami. Jadi mereka melakukan sesuatu yang membuatnya diam." Dengan informasi dari Arman, Rama kembali ke desa. Ia membawa boneka Sari ke hutan, tempat semuanya dimulai. Kali ini, ia bertekad untuk mengakhiri semua ini. Ia berdiri di bawah pohon besar, memegang boneka itu erat-erat. "Sari, aku tahu apa yang terjadi padamu. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku di sini untuk meminta maaf, meskipun aku bukan orang yang melakukannya," panggil Rama. Sosok Sari muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya yang penuh luka menatap Rama dengan tatapan yang dalam. "Aku tahu ini tidak cukup, tapi aku ingin membantumu menemukan kedamaian," kata Rama dengan suara gemetar. Sari tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia mendekat dan menyentuh boneka itu. Seketika, Rama merasakan beban berat yang sebelumnya menghimpitnya mulai menghilang. Sosok Sari memudar perlahan, meninggalkan Rama sendirian di hutan yang kini terasa lebih tenang. Setelah kejadian itu, gangguan yang dialami Rama berhenti. Ia merasa bahwa Sari akhirnya menemukan kedamaian, meskipun rasa bersalah masih menghantui dirinya. Ia tahu bahwa dosa-dosa masa lalu keluarganya tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi ia berharap bahwa dengan membantu Sari, ia telah melakukan sesuatu yang benar. Namun setiap kali ia melewati jalan setapak itu, ia masih merasakan kehadiran Sari, meskipun kini tidak lagi menakutkan. Ia tahu bahwa meskipun Sari telah pergi, kenangannya akan tetap hidup sebagai pengingat akan keadilan yang terlambat datang. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.